Selamat siang dari Kalimantan Utara, kembali meliput dari Bulungan Mandiri Farm. Agenda kita hari ini, kita mau mengangkut 4 ekor kambing dari Bulungan Mandiri Farm ke lokasi transmigrasi amanah dari donatur yang akan kita teruskan 3 ekor ke SP10 dan seekor ke SP9. Namun saat ini kita masih, perhatian saya tertuju ke proses pengguntingan kambing ini, pencukuran domba ini. Jadi this is my first time in my life watching this event, kegiatan membersihkan bulu domba ini. Kebetulan ada bapak-bapaknya yang direkrut langsung dari Blitar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asmane sinten, Pak? Saya Safi, Mas. Pak Safi. Safi. Iya, Pak Safi ini juga bekerja di sini kah atau ada agenda khusus nih? Jangan sini. Baru pertama kali saya lihat soalnya, Pak. Kebetulan kami dengan Pak Asad kerjasama untuk supplier. Jadi gitu. supplier kambing-kambing di Bulungan Mandiri Farm itu disuplai dari Blitar. dari kandang-kandang kami. Oh, Jadi gitu. ini kami datang ke sini kemarin dalam rangka mengirim kambing-kambing yang untuk persiapan kurban, sekaligus melihat perkembangan domba yang kita kirim 5 bulan yang lalu ya Pak Mel ya. Nah, karena udah 5 bulan kita lihat kok belum dicukur, maka kita melakukan pemotongan bulu. Apa sebenarnya, Pak, manfaat dari pemotongan bulu ini? Satu, kalau jenis domba kayak gini, kalau nggak cukur bulunya sehingga makanannya yang dia makan itu justru dia pakai untuk memperlebat bulunya, sehingga pertumbuhan dagingnya kurang maksimal. Oke. Nah, kemudian karena ini kayak gini, model bulunya lembut, maka bisa jadi sarang penyakit. Oh, gitu. Jadi penyakit masuk, dia nggak mau keluar, Jadi kerasan. kayak gulma gitu ya jadinya ya. Nah, ini dibersihkan. Satu, tujuannya untuk penyakitnya bisa dihilangin. Kedua, dia jadinya enak, nyaman karena dia tidak gatel. Oh, gitu. Dan juga ada ini ya, maksudnya kan kalau seperti di daerah dingin dia butuh bulunya ini untuk pelindung, penghangat. Kalau di domba dia punya minyak. Jadi bulu itu tidak melulu untuk penghangat. Ketika gitu. dia dingin, dia mengeluarkan minyaknya. Oh. Jadi makanan yang makan energinya tidak capek terbang untuk menumbuhkan bulu, tapi cukup memproduksi minyak agar dia hangat. Oh, iya. Ini berminyak ini, Bang. Ini berminyak ya? Ini berminyak. Makanya Ini contohnya nih. ya minyak itu yang membuat dia bisa jadi hangat. Jadi Iya, bukan ya. bulu. Badannya kok gini ya? Kayak kenyal-kenyal gitu ya? Betul. Dari segi saya kan belum pernah makan daging domba nih, Pak. Kambing sama domba tuh tekstur dagingnya seperti apa sih, Pak? Kalau Sama aja atau? empuknya bagusan domba, lebih Oh, empuk. iya. Terus Ini kayak kolesterolnya sangat minim. Oh. Bedanya di situ. Jadi empuk, kolesterol minim, dan tidak kayak kalau perbandingannya seperti ayam kampung sama ayam sayur. Dia teksturnya lebih juicy. Lebih juicy. Dari segi pakannya, Pak, apakah juga kalau domba dia pilih-pilih makan atau sama aja sama kambing? Kalau domba justru makannya bagus, Mas. Jadi bisa sampahnya kambing bisa dimakan dia. Jadi dia rakus untuk urusan makan. Oh. Dia makan apa aja, tidak pilih-pilih. Iya ya, kayak mohon maaf ini kayak badan manusia ya, kayak apa ya? Lembut gitu. Ya, Baru bener. tahu saya. Nah, jadi enaknya gitu. Pelihara domba lebih nyaman sebetulnya. Pertumbuhan daging kalau pakannya bagus itu lebih cepat. Sangat lebih cepat domba. Ini, Pak, apakah ini mitos atau enggak? Katanya kalau beternak domba sandingkan dengan beternak sapi jenis Bali itu malah nggak menguntungkan di peternakan sapi Balinya. Maksudnya bisa membawa penyakit tertentu untuk sapi gitu katanya. Ya. Kalau saya ngomong mitos enggak itu gini. Sekarang kita ada di Kalimantan Barat. Dulu hal yang sama dibicarakan di Kalimantan Barat. Pemerintah sana, dinas sana. Tapi sekarang kita sudah mulai. Domba-domba kita kirim sana. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah sana menyadari bahwa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi sebenarnya. pertumbuhan sapi merah, sapi Madura, sapi Bali di sana tetap bagus. Tetap bagus. Domba semakin banyak. Wah. Nah, kenapa kita pilih Kalimantan Barat? Karena yang paling mudah diajak komunikasi untuk men-trial ini di sana. Nah, dengar-dengar Bulungan mau ini.
Ya, Bulungan Mandiri Farm juga. Betul, Mandiri akan lebih menggencarkan bagaimana domba itu dikembangkan di sini. Iya. Kalau dari segi perawatan nih, Pak, domba dengan kambing sebenarnya lebih ribet mana sih, Pak? Lebih ribetan kambing, Oh, iya tah? sangat. Wah, Ketahanannya jauh lebih tahan dia daripada kambing. Tingkat stressingnya ini lebih kuat daripada kambing. Survivalnya lebih kuat Mas Mulia, iya ya. sangat. Dan dari segi ukurannya ini kayak lebih tebal ya dagingnya. Kalau ya tergantung jenisnya. Oh, gitu. Domba itu ada banyak jenis. Jadi ada yang jenisnya tinggal macam-macam. Jenis domba apa? Kalau yang seperti ini kan jenisnya merino. Nah, memang dia pedaging. Ada lagi di bawahnya dia yang bagus itu Dorper ya. Sekarang lagi trending juga. Yang paling banyak di masyarakat itu ekor gemuk yang disilangkan dengan merino, Mas. Itu jadinya Texel. Badannya tinggi, lebih panjang, dagingnya lebih bagus lagi. Kalau untuk gitu. kita produksi daging. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi ini ya, maksudnya peluang sih kalau Bapak melihat dari iklimnya, terus juga kondisi lahan, kontur lahan di Kalimantan Utara cocok ya untuk domba ya? Kalau domba dia di dingin dia bagus, di panas dia tidak masalah. Oh, Kalau kambing penyesuaiannya lama. Kalau dia adaptasinya paling cepat. Jadi dia bisa hidup di habitat yang dia masukin baru dia gampang Bang. Untuk segi produksi, misalnya kalau kambing kan bisa menghasilkan berapa ekor anakan dalam setahun gitu? Kalau jenis merino memang anakannya nggak banyak. Oh. Jadi rata-rata anakannya satu, yang dua itu jarang. Tapi kalau ngambil domba ekor tipis, nah itu bisa sama, bisa 2, bisa 3, bisa 4 sekali dia dia melahirkan. Jadi sama sebetulnya. Ini sama seperti kalau kambing itu bur, anaknya cuma dikit, 1, 2 gitu. Jarang yang bisa beranak 3. Jarang. Artinya sama kalau kita bahas masalah apa namanya pengembang biakannya sama. Tinggal jenisnya saja yang membedakan. Iya. Ada jenis itu domba yang bertanduk, Pak? Itu Garut. Oh. Ada. Tapi memang domba ya? Domba. Harusnya sini ada buat sampling itu, harusnya ada. Itu dari tempat Bapak Blitar nggak ada ya? Ada. Ada juga ya? Ada semua. Jadi mungkin suatu saat ketika saya sudah punya kandang, saya mau pesan langsung dari Bapak lewat transportnya Pak Asep mungkin bisa nih Pak ya. Misalnya kalau kebetulan butuh saya mau pelihara. Karena memang yang menarik ini karena unik gitu loh Pak. Jadi bukan hanya dari sisi apa ya namanya ya, ekonomi, dari sisi edukatif juga dapat Pak. Kalau kita bisa buat gitu kan. Yeah. Juga dari segi wisata juga bagus gitu kalau kita punya lahan luas untuk pengembangannya. Jadi kalau untuk pemesanan di Pak Ase semua, saya kira bisa lihat Pak Ase ya. Tinggal oke. Nah, kalau Garut itu bagusnya selain dia bertanduk, dia pedagingnya bagus dan kontesnya bagus. Jadi untuk wisata edukasi dicampur sama dia bagus. Ketika kawin dua jenis ini, Bapak akan dapat dua keuntungan. Tampilannya lebih bagus karena bertanduk, dagingnya akan ikut merinonya. Nilainya tinggi. Gitu. Di kandang kita banyak itu persilangan merino sama Garut. Oh bisa Pak ya? Oh sangat bisa. Kecuali domba ke kambing nggak bisa kan? Bisa juga. Kita lagi buat sekarang. Kita lagi buat domba rumpung yang telinganya kecil itu. Kita kawinkan dengan full blood nyebur. Kita mau bikin varietas baru yang milik Indonesia. Waduh, itu tujuannya ke situ. Kita lagi buat ini. Mungkin hasilnya lebih besar, dagingnya lebih kenyal gitu Pak ya? Satu, biar besok tidak diklaim bahwa oh Indonesia punya sendiri dong. Punya punya galur sendiri. Kalau merino sudah punya Australia. Iya betul. Bur sudah diklaim Australia walaupun DNA aslinya dari Afrika. Iya. Nah Indonesia tuh punya Garut. Nah itu yang harus dikembangkan. Harus dikembangkan dan terus supaya karena semakin ke depan semakin orang akan semakin permintaan akan semakin tinggi gitu kan Pak ya. Dan akan lebih hebat lagi kalau produktivitas kita bisa tingkatkan dan juga kualitas ternak kita bisa kita tingkatkan. Luar biasa, ini luar biasa Sobat Survival. Ini momen perdana saya melihat bagaimana mencukur bulu domba. Kalau zaman dulu gimana sih Pak? Kalau kan zaman dulu kan sudah ada musim cukur juga tuh. Mereka gunakan apa dulu Pak? Kayak zaman-zaman Nabi dulu gitu. Kalau itu saya belum tahu ya. Nggak dapat info ya? Belum.
Tapi gini, zaman Nabi kan nggak seperti sekarang, makannya lebih bagus. Sekarang kan pakan domba sudah, kita kalau nggak mengadakan kita nggak dapat makan yang bagus. Kalau zaman dulu karena alamnya itu terawat banget, jadi kayak gini kayaknya nggak pernah ada cerita kok, nggak pernah ada cerita yang macam-macam. Iya, iya, iya. Jadi biasanya kalau sudah botak gini, Pak, proses tumbuh sampai akhirnya dibersihkan lagi itu kapan lagi tuh? Kalau yang bener setelah dibotakin gini setiap 2 bulan sekali. Itu tumbuhnya setebal ini lagi, Pak? Enggak. Oh. Dia sebelum tebal dia sudah harus dicukur. Oh. Tujuannya satu, kita bisa tahu produktivitas perkembangan dagingnya satu. Yang kedua, membuat dia lebih lincah lagi. Tidak malas bergeraknya. Karena ketebalan tubuh. Nah, kemudian ini, Pak, ini kan kalau nggak dimanfaatkan kan bisa jadi limbah nih, Pak, bagi di sini karena belum ada industri pemintalan sini. Itu bisa dikirim nggak kalau sudah banyak gitu, Pak? Kalau memang betul di sini belum ada pabrik pemintalan, tapi di tempat kami gunakan untuk dakron, untuk bantal, untuk kasir. Jadi ini tinggal direndam 2 hari, kasih rinso atau diublak, ini sudah jadi putih nanti bersih. Oh gitu. Nah, jadi aslinya nih putih kayak salju gitu ya? Kayak gini, ini warna aslinya nih. Oh jadi kayak dakron gitu ya? Nah, kayak wall itu kan dari ini. Aromanya udah hilang? Hilang semua, nggak ada. Udah sangat-sangat bagus, bersih. Nah, tinggal gitu. dimasukin ke kasur atau ke tempat duduk buat busak, ini bagus. Dan gitu. ini enak banget. Nah, kalau memang mau dimanfaatin sebetulnya ini bukan limbah, karena kalau dibakar susah juga dibakar. Susah terbakarnya. Ya. Nah itu banyak banget tuh Sobat Survivor. Dalam satu ekor domba itu bisa menghasilkan berapa? Dalam setahun itu bisa menghasilkan berapa kilo Apa nih? bulunya tuh? Kalau kita belum ke situ karena kita hanya memanfaatkan yang ada di kandang ya. Oh iya. Jadi satu ekor domba yang gede gini bisa jadi satu bantal, Mas Mul, ya, yang biasanya. Oh, gitu. Satu bantal itu satu Iya, ekor. iya. Sekali Dan kalau dijual bisa laku 75 sampai 100. mahal memang ya. Iya. Karena memang termasuk masih jarang dan Kayak seperti permintaan juga terapedik. tinggi. Karena dia lentur. Iya betul. Wah, tambah ganteng Pak ya kalau sudah dicukur gini Pak ya. Betul. Cantik banget. Penampilannya lebih nyaman, lebih menarik. Nah ini sebelah sini yang kecilnya nih, tapi ini kayaknya agak kurus ya Pak ya. Iya, itu agak kurus. Oh berpengaruh sama ini juga ya, apa kesehatannya juga kalau nggak dicukur katanya tadi. Tuh. Suaranya tetap sama kayak suara kambing ya. Berupa kayak sapi. Tuh. Kalau biri-biri beda lagi ya Pak ya? Biri-biri ya domba. Jadi bahasa biri-biri itu disematkan pada domba. Oh sama aja Nah, ternyata. biri-biri itu domba. Kalau kambing, kambing. Tapi kalau biri-biri ya ini sebetulnya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di Kalimantan memang biri-biri ya. Nah kalau biri-biri berarti domba. Oh gitu. Semua Sering yang ada perdebatan itu. Yang mana biri-biri mana domba, ternyata ya biri-biri ya domba. Biri-biri itu domba. Gitu. Ini kalau rutin dimandiin warnanya putih, nggak agak bulat ini. Dan sebenarnya nggak apa-apa dimandiin Pak? Lebih bagus. Oh justru lebih bagus? Sebetulnya setelah dicukur langsung dimandiin, disabun bersih, dilepas di sini. Biar baru dia ini ya, Heeh. kulitnya lebih Gitu, betul. bagus. Oh gitu ya. Kalau dari ciri-ciri domba yang sehat ya seperti ini ya Pak ya, dagingnya tebal gini ya. Ini mohon maaf nih Pak, saya lihatnya kayak malah apa namanya? Ini dari postur dipegang. badannya kayak mirip babi saya lihatnya Pak ya. Ah, iya benar. Pink gitu terus apa bulat gitu. Itu terus ya, tapi bedanya ini lebih lembut gitu. Dagingnya tuh kayak manusia Pak. Iya. Tuh. Memang lebih juicy kalau udah jadi. Ada dagingnya, ada lemaknya nih Pak di dalam sini nih Pak. Lemaknya pasti ada. Soalnya kayak nggak ada daging merahnya nih kayak lemak semua. Ini nanti kalau makanannya diperbaiki lagi nggak segini kok. Oh. Keras banget kok nanti. Oh gitu ya. Karena di sini nggak ada perbandingan nih Mas Mul. Kalau ada perbandingan seperti kita di kandangnya Pak Sugeng akan tahu kan.
ininya keras, kenyal. Oh gitu. Kita ada Dorper, ada Merino, ada Texel. Cukup banyak juga ya anunya variannya untuk domba ini ya. Ya. Kalau mau protein pilihannya Garut sama ini. Jadi Merino, Texel, Garut itu bagus. Dorper yang masih tinggi juga. Masih mahal. Gitu. Baik. Jadi hari ini Bapak mengangkut kambing ada berapa? Dari Yang kita kirim kemarin ke sini 50 ekor. Oh, 50 Karena ekor. kita harus membagi ke banyak titik. Heeh. Itu tiap tahun kah Pak? Setiap momen Idul Adha atau? Enggak, 1 bulan kita kirim ke Kalimantan 2-3 kali. Wah, Kita berarti bawa 2 armada itu sekitar 500-an lah. Setiap bulan itu berarti kalau kita ngirim 2 kali bakal 1.000 ekor. jalurnya dari mana tuh Pak? Bapak lewat darat Dari lewat kita lewat Surabaya? Pelabuhan Perak, turun ke Semayang Di mana itu Pak? dari Papan, Oh di Balikpapan. Ya. Balikpapan kemudian darat ke sini. darat ke sini. Perjalanan Transit panjang. dulu itu. Sangatta untuk istirahatin barang sampai dia merasa nyaman lagi, kondisi baik, baru naik lagi. Diturunin dulu semuanya. Turunin dirawat sehari, 2 hari sampai 3 hari. Ada Kita lihat proses sampai, ini iya, dulu ya. ada perawatan, lihat kasih obat, kasih makan dulu, sampai geraknya kembali pulih, dia aktif, baru naik lagi. Oh gitu. Wah ini banyak yang penasaran nih Sobat Survivor karena biasanya tuh gimana sih cara angkut barang gitu atau juga binatang ke sini. Ternyata jalurnya cukup panjang untuk binatang seperti kambing, domba ini Sobat Survivor. Nah itu yang sana yang sudah dibersihkan tuh, sudah ganteng semua tuh. Sejak berada di sini sudah pernah ada yang melahirkan Pak? Ini belum. Oh, Itu belum. Kita bawa sini masih kecil banget kemarin. Oh, masih, memang- masih bayi. Ini masih anakannya kemarin sebagiannya. Ya, Nah ini sudah dibersihkan nih. Pak Asep pasti sedih. Udah bersih bilangnya. Tuh. Tapi tentu ban kali ini kita ngangkutnya itu bukan domba ya, karena jumlahnya juga masih di sini belum banyak dan juga mungkin belum sampai 2 tahun Pak ya. belum. Kita ngangkutnya nanti kambing kayaknya nanti. Apakah nanti atau besok nggak tahu nih. Sudah mendekat hari kurban juga. Terima kasih buat Pak Didi yang sudah mengamanahkan 2 ekor kambing buat warga SP10 dan Kak Ani. Untuk warga SP9 nanti akan kita antarkan. Semoga sempat. Dan terima kasih banyak Pak sudah berbagi cerita hari ini. Luar biasa banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga kapan rencana Pak balik ke Blitar? Habis nyukur ini kita persiapan pulang. Hari ini? Ya, Belum sempat ketemu Pak Asep? kemarin sudah ketemu. Oh sudah Kita ketemu. pulang itu. Udah ketemu. Oke, baik Sobat Survivor, terima kasih. Semoga nanti Pak Syafi dan anak buahnya bisa sampai di Blitar dengan selamat dan kembali bersiap untuk ngangkut kambing lagi. Terima kasih, tetap semangat Asian Survivor. Assalamualaikum.